Perkenalkan, nama saya Faradina Zahrawan dengan NBI 112000134 dan rekan saya yang bernama Adelia Sagita Indah Pratiwi dengan NBI 112000107. Kami dari Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Prodi Administrasi Publik. Di sini kami akan memenuhi tugas UAS resume mata kuliah Hukum Politik Agraria dengan topik sebagai berikut. Yang pertama, hak atas tanah sebelum berlakunya UU PA. Yang kedua, hak atas tanah setelah berlakunya UU PA. Serta yang terakhir, konversi pendaftaran atas tanah. Dosen pengampu dari mata kuliah ini adalah Bapak Edi Wahyudi, SH, MSI. Pertama adalah hak atas tanah sebelum berlakunya UU PA. Sebelum berlakunya UU PA, kita menggunakan Agraris Wet pada tahun 1870 yang merupakan landasan pokok sistem politik agraria pemerintahan kolonial Belanda. Kolonial lebih mementingkan hak-hak individu yang bersifat liberal dan feodal, dalam prakteknya menguntungkan kepentingan pemerintah Belanda satu pihak dan merugikan kepentingan rakyat Indonesia di lain pihak. Sebelum UU PA, hukum agraria Belanda adalah sebagai berikut. Yang pertama, eigendom, erfpak, opstal, gebruik, yayasan, pasini, gogolan, andar benih, Grand Sultan, Swapraja, dan lain-lain. Hak-hak yang didaftarkan menurut Overreach Windsor Donancy pada tahun 1834 nomor 37. Adapun beberapa penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah eigendom. Eigendom sendiri adalah hak untuk dengan bebas mempergunakan suatu benda sepenuh-penuhnya dan untuk menguasai seluas-luasnya, asal saja tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan umum, tidak mengganggu hak-hak orang lain. Pencabutan eigendom untuk kepentingan umum dengan pembayaran yang layak menurut Waskisto pada tahun 2019. Yang kedua adalah hak erfpach, adalah hak yang memungkinkan seseorang menyewa tanah terlantar yang telah menjadi milik negara sesuai kewenangan yang diberikan eigendom kepemilikan, selain dapat mewariskannya dan menjadikan anggunan hak. Yang ketiga adalah hak opstal. Hak opstal adalah hak untuk mempunyai rumah, bangunan, atau tanah di atas tanah orang lain, atau hak kebendaan untuk mempunyai gedung-gedung, bangunan, dan penamaan di atas pekarangan orang lain. Penjelasan di atas berada pada pasal 711 KUH Perdata. Selanjutnya adalah gebruik. Gebruik sendiri adalah hak kebendaan atas benda orang lain bagi seseorang tertentu untuk mengambil benda sendiri dan memakai apabila ada hasilnya, sekedar buat keperluan sendiri beserta keluarganya. Brooklyn adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu menyerahkan dengan cuma-cuma kepada pihak lain untuk dipakainya dengan disertai kewajiban untuk mengembalikan benda tersebut pada waktu yang ditentukan. Selanjutnya adalah Grand Controller, adalah hak yang diberikan kepada para bukan kaula swapraja atau pendaftarannya dilakukan di kantor controller. Sekian penjelasan saya tentang hak-hak sebelum UU PA. Untuk topik selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Adelia Sagita Indah Pratiwi. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hak atas tanah setelah berlakunya UU PA. Adapun beberapa hak atas tanah yang telah dikonversi setelah adanya UU PA. Yang pertama adalah hak milik atau HM. Yang kedua adalah hak guna usaha atau HGU. Yang ketiga adalah hak guna bangun atau HGB. Yang keempat adalah hak pakai atau HP. Yang kelima adalah hak pengelola atau HPL. Yang keenam adalah hak milik atas satuan rumah susun atau HMSRS. Yang ketujuh adalah wakaf. Yang kedelapan adalah hak tanggungan. Adapun beberapa penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama adalah hak milik. Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuhi yang
dapat dipunyai orang atas tanah. Yang kedua adalah hak guna bangunan, adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu yang paling panjang adalah 30 tahun. Yang ketiga adalah hak guna usaha. Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29. Guna perusahaan pertanian, perikanan, dan peternakan. Yang keempat adalah hak pakai. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan untuk memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam surat keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwewenang memberikan atau dalam perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengelolaan tanah segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan UU. Yang kelima adalah hak pengelolaan. Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagaimana dilimpahkan kepada pemegangnya berdasarkan pasal 67 ayat 1 dan ayat 2 PMNA atau BPN nomor 9 tahun 1999. Yang keenam adalah tanah wakaf. Tanah wakaf yaitu peralihan hak yang terjadi sebagai akibat dibuatnya akta ikrar wakaf oleh wakif kepada nasir sehingga tanah tersebut menjadi wakaf. Yang ketujuh adalah hak tanggungan atau UU nomor 4 tahun 1966. Hal jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksudnya dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tentu terhadap kreditor-kreditor lain. Tanah negara. Tanah negara adalah tanah-tanah yang belum di-HI dengan hak perorangan atau tanah-tanah yang dikuasai oleh negara. Yang kesembilan adalah hak menguasai dari negara, yaitu adalah dikuasai bukan dimiliki, arti memberi wewenang kepada negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia itu. Sebagai contoh konversi adalah konversi eigendom, yaitu sebagai berikut.